Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita mulai belajar tematik. Masih di tematik 5C. Untuk hari ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa siapkan buku tematik kalian, buku tulis, dan juga alat tulisnya ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 ini yaitu menjelaskan iklan media elektronik, menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia, dan membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Baik, kita mulai. Buka halaman 76. Menjelaskan iklan media elektronik. Iklan di televisi merupakan jenis iklan media elektronik. Semua iklan baik di media elektronik maupun media cetak memiliki tujuan yang sama, yaitu menarik perhatian khalayak umum untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pembuat iklan. Iklan juga dapat digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia. Kalian buka di halaman 78. Organ-organ pencernaan manusia harus dipelihara dengan baik agar tubuh tidak mengalami gangguan pencernaan. Beberapa contoh gangguan pencernaan pada manusia diantaranya yaitu sakit gigi. Nah, sakit gigi ini penyebabnya yaitu tidak menyikat gigi sebelum tidur. Nah, biasanya kalau kita malas untuk sikat gigi, ya misalkan habis makan ataupun sebelum tidur kita tidak sikat gigi, biasanya kita akan mengalami sakit gigi. Nah, lalu cara pencegahannya bagaimana? Cara pencegahannya yaitu rajin menyikat gigi minimal 2-3 kali sehari. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu diare. Diare ini disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau makanan yang tidak bersih. Misalnya anak-anak jajan sembarangan, ya, yang dimana tempat jajanan tersebut tempatnya tidak bersih. Nah, itu bisa menyebabkan kita terkena diare. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan makan makanan yang bersih dan higienis. Contoh gangguan pencernaan yang ketiga yaitu MAH. Penyebab penyakit MAH ini yaitu karena pola makan tidak teratur, stres, dan sebagainya. Nah, biasanya ini dialami oleh orang-orang yang suka telat makan. Nah, jadi cara pencegahannya yaitu dengan cara makan yang teratur. Jika sudah waktunya makan, maka kita harus makan walaupun itu sedikit. Lalu contoh gangguan pencernaan yang berikutnya appendicitis. Appendicitis ini merupakan radang usus buntu, ya. Penyebabnya yaitu usus buntu tersumbat, biasanya berisi tinja, benda asing, atau kanker. Lalu cara pencegahannya yaitu dengan makan makanan yang tinggi serat. Contohnya sayur segar, ya, sayuran yang segar dan buah-buahan. Lalu berikutnya ada konstipasi. Konstipasi ini yaitu sembelit. Penyebabnya karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Cara pencegahannya dengan banyak makan buah-buahan dan juga sayuran. Nah, lalu yang berikutnya ada gastritis.
Penyebab penyakit ini yaitu karena mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Jadi dia suka memakan makanan yang terdapat kuman di dalam makanan tersebut. Lalu cara pencegahannya yaitu dengan hindari makanan yang berminyak, asam, dan juga pedas. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh gangguan pencernaan pada manusia. Lalu yang berikutnya, membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan. Bisa dilihat di halaman 78 bagian bawah. Nah, berikut ini adalah contoh poster tentang gangguan pada organ pencernaan. Di sini posternya tentang menjaga gigi. Ya, isi dari poster tersebut yaitu ajakan untuk rajin menyikat gigi supaya tidak terserang sakit gigi. Oke, sekarang kita mulai masuk di pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini diantaranya yaitu menjelaskan isi iklan media elektronik, menjelaskan berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia, mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Kalian bisa buka di halaman 81. Menjelaskan isi iklan media elektronik. Sebuah iklan, baik media cetak maupun media elektronik, memiliki sebuah isi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah memahami isi iklan pada media elektronik, diantaranya yaitu dengarkan dengan seksama. Yang kedua, untuk iklan di TV, perhatikan video atau gambar yang disajikan. Yang ketiga, tuliskan dan pahami informasi penting yang disampaikan dalam iklan tersebut. Yang berikutnya, kalian bisa buka di halaman 83. Mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut ini menceritakan tentang seorang siswa yang sedang jajan, ya. Nah, coba kalian perhatikan tempat jajanannya itu bersih atau tidak. Kotor ya, karena di belakangnya itu sampah, lalu ada lalat di atasnya. Nah, kira-kira makanan ini bersih, higienis atau tidak? Pastinya dia tidak higienis ya. Nah, kalau kita sering makan makanan dengan jajanan yang sembarangan, maka kita akan terkena penyakit diare. Nah, di sini gejala yang disebabkan oleh diare diantaranya yaitu perut kembung atau kram, terus tinjanya encer, terus mengalami rasa mulas, ya, atau terkadang mual dan muntah. Nah, ini bisa terjadi karena kita tidak menjaga makanan yang kita konsumsi. Jadi maksudnya kita makan makanan yang sembarangan, tidak memperhatikan kebersihannya. Nah, makanya supaya kita tidak mengalami diare, kita harus makan makanan yang bersih dan higienis. Lalu yang berikutnya di halaman 84, mengidentifikasi karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa di Indonesia sangat beragam jenisnya. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni bermacam-macam. Ada yang terbuat dari kain, kayu, dan tanah liat. Bentuk karya seni dapat berupa karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Contoh karya seni daerah di Indonesia antara lain ada seni batik, seni tenun, anyaman, seni topeng, dan ukiran. Berikut ini adalah contoh karya seni
daerah. Nah, ini adalah contoh tenun ikat motif Toraja. Nah, lalu yang kedua ini adalah contoh batik motif parang rusak. Nah, yang bawahnya ini adalah contoh seni ukir Jepara. Dan berikutnya ini adalah contoh topeng Bali. Nah, ini semua adalah contoh karya seni daerah. Oke, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 ini yaitu menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman, mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur pembuatan iklan. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 86. Menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku budaya, ras, dan agama. Namun demikian, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan seperti yang digambarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda, tetap satu jua. Pada hakikatnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Nah, kalian bisa lihat tuh di gambar burung Garuda. Nah, di bagian bawahnya tertera semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang berikutnya, cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari ada di halaman 87. Di antaranya yaitu rela berkorban, menghormati kebudayaan daerah lain, memiliki semangat dan cinta tanah air, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi, tolong-menolong dan saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya unsur-unsur pembuatan iklan. Kalian bisa buka di halaman 89. Pada umumnya, semua iklan memiliki unsur yang sama, terutama kalimat yang digunakan dalam iklan. Semua jenis iklan menggunakan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif yaitu kalimat yang bersifat mempengaruhi orang yang membaca atau mendengarnya. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dalam iklan layanan masyarakat. Yang pertama yaitu kata kunci. Kata kunci ini bisa berupa judul atau topik. Lalu unsur yang kedua, tujuan iklan dibuat. Jadi iklan ini dibuat tujuannya untuk apa? Lalu yang ketiga, isi iklan. Isi iklannya tentang apa? Tentang kesehatan, tentang ajakan hidup bersih atau apa. Lalu yang keempat, sketsa gambar iklan. Dan yang kelima, sasaran atau orang yang dituju. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada iklan layanan masyarakat. Oke, yang berikutnya sekarang buka halaman 90. Di situ ada contoh gambar iklan layanan masyarakat. Makan sayur untuk tubuh lebih sehat. Perbanyak makan sayur, dapatkan manfaatnya. Badan lebih bugar dan kuat, daya tahan tubuh meningkat, kesehatan pencernaan lebih terjaga, kehidupan lebih berkualitas. Nah, iklan tersebut bertemakan tentang kesehatan. Iklan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat yang membaca turut saling menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi sayur. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat hidup lebih sehat. Nah, sasaran iklan layanan masyarakat tersebut adalah semua orang, ya. Dimulai dari anak-anak, remaja,
dewasa, hingga orang lanjut usia. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran tematik 5C di subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Tetap semangat, walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, semoga anak-anak terus semangat dalam mengikuti pembelajaran ini ya. Dan jangan lupa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi bersekolah, bertatap muka lagi di sekolah. Oke, thank you. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.